Perkenalkan, saya Maya Dunur Aslinda dengan NIM 203200064 akan mempresentasikan tentang sejarah dan pengertian magnet. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu yang berada di wilayah Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya, maka batu tersebut sekarang dikenal dengan sebutan magnetit. Tetapi sekarang kita mengenalnya dengan sebutan magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang artinya batu magnesian. Magnet berasal dari magnet sendiri artinya adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di tempat sekitar yang memiliki sifat secara khusus. Sedangkan secara KBBI magnet artinya benda yang dapat menarik logam atau besi. Oke, selanjutnya tentang sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya bisa menarik benda tertentu yang ada di sekitar. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tetapi sebaliknya ketika kutub yang berlainan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. 5. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. 6. Sifat magnet akan melemah ketika magnet tersebut jatuh atau terbakar. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Yang pertama, jenis magnet berdasarkan sifat kemagnetannya. 1. Bahan magnetik atau ferromagnetik, artinya benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. 2. Bahan non-magnetik, terbagi atas 2, yaitu 1. Paramagnetik, artinya benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, dan platina. 2. Diamagnetik, yaitu benda yang menolak magnet, contohnya emas, seng, dan merkuri. Berdasarkan jenis asalnya, yaitu 1. Magnet alam adalah magnet yang terbentuk tanpa campur tangan oleh manusia, contohnya gunung Ida di Malaysia yang dapat menarik benda di sekitarnya. 2. Bahan magnet buatan, yaitu magnet yang terbentuk oleh buatan manusia dengan bahan magnetik seperti besi dan baja. Bahan magnet buatan terbagi atas 2, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara permanen, sedangkan magnet sementara yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara sementara. Macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang. Bentuknya menyerupai batang balok atau kubus. Yang kedua, magnet silinder, menyerupai tabung panjang. 3. Menyerupai magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. 4. Magnet U atau magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. 5. Magnet cincin, memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. 6. Magnet keping, berbentuk menyerupai kepingan. Yang kelima, bahan yang digunakan untuk membuat magnet. Berdasarkan jenis bahan yang digunakan, magnet dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, magnet permanen campuran. Sifat magnet tipe ini adalah keras dan memiliki gaya tarik sangat kuat. Magnet permanen campuran dibagi menjadi pertama, abomat, dibuat dari campuran besi dengan aluminium. 2. Alnico, dibuat dari campuran besi dengan nikel. 3. Tikonal, dibuat dari campuran besi dan kobalt. Yang kedua, magnet permanen keramik. Tipe magnet ini disebut juga dengan magnadur, terbuat dari serbuk ferrit dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik kuat. Yang ketiga, magnet besi lunak. Tipe magnet besi lunak disebut juga stalloy, terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras dan sementara. 4. Magnet pelindung. Tipe magnet ini disebut juga mu-metal, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 50% tembaga, dan 1% magnet dan 1% mangan. Magnet ini tidak keras dan bersifat sementara. 6.
3 cara membuat magnet. Yang pertama, cara menggosok, yaitu dengan cara menggosokkan sebuah benda magnetis dengan magnet. Gosokkan utuh sebuah magnet pada besi atau baja. Kemudian banyak gosokan yang akan semakin memperkuat sifat kekerasan besi tersebut. Yang kedua, cara induksi atau didekatkan tanpa menyentuh. Dengan cara ini yaitu mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan arus listrik, yaitu memberi magnet juga bisa dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. 7. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Pertama, dijatuhkan atau dipukul-pukul. Dengan dijatuhkan atau akan menyebabkan magnet tersebut kehilangan kemagnetannya sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu pemanasan pada magnet. Pemanasan pada magnet dapat menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan magnet, elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah, sehingga sifat kemagnetannya akan berkurang atau hilang. Yang ketiga yaitu dialiri arus listrik bolak-balik. Perubahan arus listrik memengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, maka sifat kemagnetannya akan hilang. 8. Kelebihan dan kelemahan magnet. Magnet mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, kelebihan magnet yang terbuat dari besi, gaya tariknya sangat kuat. Kelebihan magnet yang terbuat dari baja yaitu sifat kemagnetannya tahan lama. Sedangkan kelemahannya, magnet yang terbuat dari besi, sifat kemagnetannya tidak tahan lama. Sedangkan kelemahan magnet yang terbuat dari baja yaitu gaya tarik magnetnya rendah. Yang kesembilan yaitu fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada sebuah ujung gunting yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit. Yang kedua, terdapat di bel listrik yang berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, terdapat di papan catur yang berfungsi agar catur tidak mudah terguling. Keempat, terdapat pada kompas yang fungsinya sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Yang kelima, terdapat pada dinamo sepeda dan generator yang berfungsi untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. Yang keenam, magnet juga bisa sebagai alat untuk menyangkut sebuah benda-benda dari besi.